pemanggilannya Sandra Dewi itu hal yang lumrah ya, bukan aneh gitu. Karena kalau kita ngomonginnya kan kejaksaan sekarang kan juga udah mulai menggunakan undang-undang pencucian uang. Iya, jangan cuman wah di awal aja. Iya. Jadi gagah-gagahan waktu konferensi pers kita menangani perkara korupsi 271 triliun, tapi ternyata yang berhasil kembali ke kas negara cuman berapa? Gimana ya? Kita nggak tahu ini gimana. Ya gitu dong. Iya. Bentar. Nanti kan misalnya sudah ngomongin yang kekayaan-kayaannya tadi itu kan. Terus yang nimpali pertama siapa dulu nih? Nah, boleh sih yang gitu. nimpali Yang pertama. soal statement, ya nggak bisa gitu juga misalnya gitu. Apa Diki rampasan aset. Bukan yang soal perempuan dulu kan dia kenapa fokusnya ke perempuan? Oh, jadinya ke situ dulu bukan yang ke aset-aset. Kalau ini ngomonginnya aset dulu tadi, bukan yang perempuannya dulu. Mas, Yang nimpali pertama dulu siapa, terus baru Opo mas gitu. Apa sih, Mas? Saya jadi pecah fokus ini, Mas. Distraksi aja. Oke ya, kamera rolling. Action. Rumah di Indonesia, ada juga di Australia, ada jet pribadi, ada mobil mewah juga yang baru disita. Itu aset apaan, Kak Dewi? Wah, ini kalau bahkan netizen Indonesia ya sudah bisa mencari lebih jauh gitu ya. Ini adalah aset-aset yang dimiliki oleh Sandra Dewi dan suaminya. Suaminya Herfi Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka. Iya, yang baru-baru aja ini. PT Timah kan. Nah, menarik sih sebetulnya kalau kita lihat secara kasusnya sendiri, ini kan sebagai pengembangan kasus ya tahun 2023 itu disampaikan oleh Kejaksaan Agung bahwa potensi nilai perekonomian negaranya itu kan 271 triliun. Ini belum termasuk soal kerugian negara yang secara resmi dihitung oleh BPK ya. Tapi kalau kita lihat secara komponen perhitungan kerugian perekonomian negara tadi, itu kan salah satunya mengajak ahli ya, guru besar IPB, Fakultas Kehutanan. Jadi dia sebutkan tuh komponennya, kenapa kalkulasi sampai 271 triliun. Aku baca biar nggak salah. Pertama, soal kerugian lingkungan itu 157 triliun. Terus kerugian ekonomi lingkungan itu 60,2 triliun. Terus biaya pemulihan lingkungan itu 5,25 triliun. Terakhir, kerugian di luar kawasan hutan itu 47,7 triliun. Makanya dari angka-angka itu muncullah 271 triliun. Nah, selama ini kerugian ekologis itu sayangnya belum jadi paradigma penegakan hukum kita. Iya, betul. Jadi walaupun angkanya besar gitu ya, 271, dan kita merasa tadi yang disebutkan oleh Mbak Dewi itu beberapa aset yang disita, belum tentu itu nanti ketika masuk ke dalam persidangan bisa dibuktikan dan bisa dirampas asetnya. Walaupun sebenarnya ini bukan kasus pertama ada perhitungan tentang kerusakan lingkungan ya. Kalau nggak salah dulu kan di kasus korupsinya Nur Alam juga sebenarnya kan ada juga ya perhitungannya berapa banyak tuh kerusakan lingkungan dari korupsi yang dihasilkan gitu. Sayangnya malah ketika itu saksi ahlinya dikriminalisasi. Jadi Pak Basuki Wasis ya? Iya, Pak Basuki Wasis. Jadi bukannya mendorong paradigma baru dalam penegakan hukum, ini malah kok orang yang menghitung jadi ahli malah dikriminalisasi. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin balik lagi soal penegakan hukumnya yang menggunakan terminologi atau menggunakan kerugian ekologis sebagai dasar untuk perhitungan perekonomian negara, ini kan sebetulnya domino efek dari kerja Kejaksaan Agung pada saat menangani perkara Duta Palma ya. Itu berapa kerugian keuangan Taulan berat Surya perekonomian negaranya berapa? Itu sekitar 70 sekian triliun rupiah. Iya, 70 triliun rupiah. Tapi kan balik lagi, ini sebetulnya soal paradigma penegakan hukum ya. Criminal justice system kita itu nggak mengenal soal kerugian ekologis sebetulnya. Tapi dalam kasusnya Surya Darmadi itu, kalau kita lihat ya, Surya Darmadi kan dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 2,2 triliun ditambah 39 triliun sebagai biaya illegal gain yang dia dapatkan dari kasus korupsi.
Nah, illegal gain itu kan kerugian ekologis yang kemudian terjadi gitu ya akibat dari tindak pidana korupsi yang dia lakukan. Di pengadilan tingkat pertama itu dikabulkan, pengadilan tingkat banding dikuatkan, sayangnya di kasasi itu ditolak. Nah, kalau ditanya soal pertimbangannya ya, kita nggak bisa jelaskan secara rinci karena putusannya sendiri sejak September 2023 itu belum bisa diakses. Padahal harusnya udah bisa diupload ya. 30 hari harusnya 30 hari setelah putusan itu waktu paling maksimal yang masyarakat itu harusnya bisa akses putusan. Nah, ngelihat dari situ kan kita berpikir apakah kemudian lembaga kekuasaan kehakiman kita itu ternyata nggak punya sense nih soal isu lingkungan. Padahal hakim yang menangani perkara di sektor lingkungan itu harus hakim yang punya sertifikasi lingkungan. Oh, ada ya sampai sertifikasinya. Tapi permasalahannya hanya di hakim tingkat pertama sama tingkat banding. Mahkamah Jadi, Agung itu malah nggak pernah. Jadi sekeras apapun kita berusaha mendorong supaya kerugian ekologis ini di-acknowledge gitu ya. Tetap aja sama kerugian sama Mahkamah Agung kandas gitu. Belum bisa diterima ya. Nggak ada harapan sama sekali. Tetap ada dong, kalau harapan nggak mungkin hilang. Dan tetap harus kita dorong, karena kalau enggak, ya udah terlupakan aja. Iya. Karena sebetulnya itu langkah yang progresif juga, mempertimbangkan kalau misalnya ada kasus korupsi yang berkaitan dengan sumber daya alam, itu kita tahu sendiri sumber daya alam yang rusak, ya lingkungannya rusak, ada warga yang terancam kehidupannya di sana karena sumber daya alam itu rusak. Sehingga ketika itu sudah diperhitungkan, ya harusnya itu menjadi langkah yang progresif. Dan kalau kita biarkan, nggak kita kawal, ya udah nanti kerugian yang dialami oleh warga sekitar, termasuk lingkungannya, ya jadi sia-sia aja gitu. Tetap harus kita kawal. Udah ada belum sih pedoman buat hakim gitu untuk mutus kasus-kasus yang lingkungan kayak gini gitu, sampai maksudnya tingkat MA tuh bisa baca pedomannya. Nah, sebetulnya ada di Perma 1 tahun 2023. Itu MA bisa pakai? MA bisa pakai. Nah, cuman internalisasinya soal aturan itu yang kemudian harus di-challenge nih, konsisten atau enggak. Kalau misalnya ngomongin soal praktik, Perma 1 2020 soal pedoman pemidanaan pasal 2 pasal 3 itu juga ada supaya nggak ada disparitas gitu ya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang menggunakan pasal 2 dan pasal 3. Tapi lambat laun ternyata kurang konsisten nih, banyak masih ditemukan disparitas putusan gitu. Tapi kalau balik lagi ke tadi yang disampaikan Dewi, kan asetnya banyak tuh. Hasil dari kejahatan korupsi misalnya kita duga gitu kan. Nah, itu gimana kemudian tadi udah banyak aset, ada hasil korupsi yang banyak, itu kemudian bisa balik lagi dan dipastikan bahwa itu bisa balik lagi dimanfaatin sama masyarakat kira-kira. Iya, sebetulnya kalau dalam konteks perkara tindak pidana korupsi yang PT Timah ini, sebetulnya secara material tinggal nunggu ini ya, kerugian negara, perhitungan kerugian negara dari BPK ya. Nah, penyitaan aset yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung itu kan sebagai satu langkah awal, tolak awal untuk aset tracing nih, aset tracing dulu nih, soal pembuktian apakah kemudian aset yang disita itu merupakan hasil dari tindak pidana. Nah, tapi permasalahannya kalau dalam konteks pidana itu kan prosesnya lama tuh, masih tingkat pertama, lalu kemudian tingkat banding, belum lagi kasasi, atau kalau misalnya terdakwanya masih ngeyel nih, bisa aja dia peninjauan kembali gitu kan. Nah, dari lamanya proses hukum ini kan mengakibatkan misalnya mobil Rolls Royce itu makin tahun kan ya makin tahun kan dia makin rendah ya, turun harganya, jadi nggak sesuai dengan apa yang kemudian diperhitungkan sebagai kerugian negara misalnya. Nah, makanya kita butuh terobosan hukum baru, misalnya melalui rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi dia kan memotong, jadi dia memotong proses pidana yang lama itu supaya menghindari tadi nilai aset yang disita itu turun. Jadi kalau di undang-undang perampasan aset ini dia bisa langsung diambil dan pembuktiannya dibalikin ke yang punya aset, gitu pembuktiannya ya. Bener nggak dari legal atau ilegal gitu? Betul. Jadi tinggal
jaksa pengacara negara ya itu mencurigai bahwa aset itu tercemar dari tindak pidana, terus kemudian pembuktiannya itu tinggal berbalik kepada yang tertuduh gitu, tinggal membuktikan bahwa yang dituduhkan oleh jaksa pengacara negara itu bukan dari hasil tindak pidana. Oke. Tapi sayangnya balik lagi itu nggak disahkan sampai sekarang. Apalagi tahun ini tahun pemilu, gimana tuh? DPR-nya mau ganti, nggak mungkin kayaknya dengan DPR yang sekarang. Ya. Sementara kalau pikir-pikir lo undang-undang KPK, ada Cipta Kerja itu kan kilat banget. IKN gitu kan, itu berapa hari selesai. Tapi ini lama banget, nggak tahu kenapa. Tahu sih kenapa. Jadi lebih ke mau atau enggaknya ya, bukan. Soalnya sebenarnya nanti kan yang dirugikan mereka juga ya. Kayaknya mereka masih menimbang nih. Kayak kalau ini disahin dampaknya apa nih ke kita gitu kan. Karena ya kebanyakan kan mereka juga pelaku-pelakunya. Nah, tapi balik lagi tadi soal yang tadi Mas Egy sampaikan. Ini kan langkah hukum yang progresif dari kejaksaan ya untuk menggunakan kerugian ekologis sebagai memvaluasi kerugian ekologis sebagai bagian dari perekonomian negara. Nah, ini kan sebagai langkah untuk shifting nih tanggung jawab untuk memulihkan atau merestorasi lingkungan yang rusak dari akibat tindak pidana korupsi dari negara kepada terdakwa atau tersangka gitu ya. Tapi balik lagi permasalahannya soal eksekusi sih nanti ini. Apakah kemudian kalau selama ini praktiknya dari kerugian negara yang sudah diputus gitu ya oleh pengadilan itu kan masuk ke kas negara, itu kan jadi pendapatan negara, harus muter lagi, nggak direct langsung untuk restorasi lingkungan gitu loh. Jadi mungkin ke depan kayaknya perlu dipertimbangkan nih ketika ada kasus korupsi yang punya dimensi kerugian ekologis, kayaknya itu perlu ada rekening sendiri, misalnya di bawah Menteri LHK untuk khusus untuk restorasi lingkungan yang langsung rusak. Perbaiki lingkungan yang rusak ya, nggak keliling dulu nih, terus nanti dipakai yang lain. Tapi nggak tahu ya, tapi seberapa rusak sih lingkungan akibat PT Timah itu? Seberapa ya? Sama mungkin ini ini kasus korupsi di PT Timah ini kan sebenarnya salah satu ya, dan mungkin jadi mewujudkan publik karena ini lagi-lagi korupsi di sektor sumber daya alam atau sektor tambang. Sebenarnya apakah memang sampai sekarang tuh sektor SDA atau sektor tambang itu memang masih nggak beres pengelolaannya atau gimana tuh sebenarnya kalau menurut teman-teman? Dengan adanya kasus ini kita bisa bilang demikian. karena kasus ini kan menunjukkan tata kelola sumber daya alam kita yang masih berantakan. Dan nggak cuma di soal tambang, ya hutan, sawit atau apapun itu masih sama. Kalau dulu sayangnya ya, kalau dulu itu ada Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang dicanangkan oleh KPK. Tapi sekarang lenyap entah kemana, yang ya nggak tahu lah kenapa, atau kita juga tahu kenapa. Ya karena ya, saking besarnya korupsi di sana, kok jadi bergeser ya fokus KPK. Sayang banget, kan harusnya justru jadi fokus terus-menerus oleh KPK. Terus ya kalau GNPSDA-nya nggak ada, fokus KPK atau aparat penegak hukum ke sana nggak ada, ya korupsi sumber daya alam akan terus-terusan. Iya. Dan kalau ngelihat datanya ICW yang tren penindakan kasus korupsi kan sebenarnya sektor sumber daya alam itu selalu masuk 10 besar juga. Jadi ya itu juga udah mencerminkan betapa masifnya gitu ya korupsi di sektor sumber daya alam gitu. Nah, soal potensi pendapatan negara itu seberapa rugi nih? Ini kan baru ekologisnya ya. Iya, ini baru ekologisnya nih. Tapi dari pendapatan negara, kemudian juga dampaknya buat warga gimana? Karena ini salah satu menteri pernah bilang kalau kita nggak ada korupsi sumber daya alam, satu orang bisa dapat 20 juta. Wow, enak. Terus 70 warga Indonesia 20 juta tuh. Nah itu gimana tuh potensi kerugiannya? Tapi kalau nggak dikorupsi tuh bisa dibuat apa tuh? Iya, ini kan banyak faktornya ya. Kayak tadi misalnya, ini soal kerugian negaranya dari kerugian ekologis. Kita ambil salah satu contoh misalnya, kalau sebuah perusahaan mengeruk sumber daya alam, mengeksploitasi, itu kan mereka harus bayar royalti misalnya. Nah kalau royaltinya dikorupsi dan nggak masuk ke negara, ya hilang dong uangnya. Ya itu aja singkatnya.
Jadi harusnya royalti tadi yang bisa digunakan untuk pendidikan misalnya, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, atau mungkin anggaran lain yang yang bermanfaat untuk warga, ya itu akhirnya lenyap gitu. Kayaknya waktu dulu kita juga pernah analisis tuh, yang berapa banyak sih sebenarnya kerugian negara dari ekspor ilegal timah. Ya, ini ekspor, jadi kan kita kan hasil dari timah-timah itu kan selain dipakai dalam negeri kan juga dikirim ke luar negeri kan, ada beberapa negara yang kemudian jadi penerimanya gitu. Nah waktu itu tuh kalau nggak salah di 2004 sampai 2015 ya, 2024-2015 itu kita coba ngebandingin data. Jadi kita ngebandingin data ekspor Indonesia dari datanya BPS sama ESDM, kemudian kita ngebandingin sama data penerimanya, negara penerima ekspor itu. Nah, kemudian datanya dilihat sesuai apa enggak nih jumlahnya. Harusnya kan idealnya sesuai. Yang keluar 10, yang masuk 10 dong. Ya enggak? Nah, ternyata pas dicek, loh kok beda, jauh berbeda. Jadi kalau seandainya dihitung, nilai itu tuh ada sekitar 69 miliar atau triliun ya, aku lupa. Sekitar segitu, dan nilai itu belum bayar pajak dan royalti. Jadi kalau diambil lagi, pajak dan royaltinya yang hilang itu ya lumayan, harusnya bisa diambil negara kan. Gitu. Dan di kasus ini berarti ada kemungkinan gitu juga ya Gia. Kalau seandainya ternyata yang ilegal ini diekspornya nggak sesuai gitu, nggak bayar pajak dan royaltinya tadi. Iya. Okay. Tapi ya sayangnya ya, ini kan sebenarnya kasusnya seperti kata Diki tadi ya, udah lama gitu ya, dan ini pengembangan kasus dari 14 tersangka terus tiba-tiba rame menjadi 16 karena ada 2 tersangka baru yang public figure lah bisa dibilang gitu ya, atau pasangannya public figure gitu ya. Terus kita netizen lah ya kulik gitu ya, kekayaannya, kemudian gaya hidupnya, bahkan masa lalunya gimana, orang tuanya pekerjaannya apa, dan lain sebagainya, sampai tiba-tiba sekaya ini dan ternyata berakhir dengan kasus korupsi gitu. Nah itu kayaknya kalau nggak salah cuma 2, 3, 4 hari lah ya. Tapi yang ada sampai sekarang yang kita sayangkan tentunya ya, ini isunya jadi sedikit bergeser gitu ya, dari isu korupsi ke isu public figure nih yang baru aja yang baru aja diperiksa gitu ya sebagai saksi. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Ini soalnya sering ya sebenarnya ya isu seperti ini jadi pergeseran, kemudian yang kemudian memperlihatkan ya perempuan jadi ada di dua sisi ya, antara dia menjadi korban atau juga sebagai pelaku entah aktif atau pasif. Sebenarnya pemanggilannya Sandra Dewi itu hal yang lumrah ya, bukan aneh gitu, karena kalau kita ngomonginnya kan kejaksaan sekarang kan juga udah mulai menggunakan undang-undang pencucian uang ya kan. Nah di undang-undang pencucian uang ini kan dilihat nih sebenarnya aliran dananya kemana aja gitu. Jadi memanggil Sandra Dewi gitu ya, atau bukan Dewi gitu ya, memanggil Sandra Dewi atau bahkan nanti lingkungan lainnya gitu ya, misalnya saudaranya, kakaknya, mungkin supirnya gitu ya, itu sangat mungkin karena kalau dari pengalaman beberapa kasus korupsi ini kan hasilnya itu kan coba disamarkan gitu ya, supaya nggak kelihatan bahwa itu hasil korupsi gitu, atau bahkan ya tadi bisa disamarkannya itu ini jadi asetnya si A, si B gitu ya. Makanya kadang kita lihat beberapa kasus, lah kok rumahnya mewah tapi atas nama supirnya atau mbaknya gitu kan dia kan ya. Jadi kan itu kan mungkin banget gitu, dan sebenarnya harus dilihat juga ya Sandra Dewi di sini juga kalau di undang-undang TPPU dia bisa jadi pelaku pasif mungkin karena dia nerima walaupun dia tidak melakukan langsung gitu kan, menikmati gitu. Itu juga sangat mungkin gitu. Jadi harusnya sih nggak ada yang aneh, harusnya yang dilihat nih dikawal nih prosesnya sebenarnya siapa aja aktor apa orang-orang yang kemudian mungkin terlibat gitu. Bahwa kita mengacknowledge juga memang seringkali kalau misalnya ada kasus korupsi, sorotan terhadap perempuan itu berbeda. Betul. Fokusnya lebih besar ke perempuannya, sehingga seringkali pelaku laki-laki itu juga kabur gitu ya. Ya, tapi itu tetap tidak menutup kemungkinan seperti yang disampaikan tadi. Kalau ngeliat kasus kayak misalnya ya waktu dulu deh Angelina Sondak gitu ya, atau pemberitaan tuh kan menggunakan jilbab ketika jadi itu yang ditonjolin, bukan kayak ya udah kasusnya aja kita lihat kan. Karena kalau ngomongin korupsinya mau laki-laki mau perempuan mau laki-laki mau perempuan ya semuanya bisa jadi pelaku, bisa jadi korban gitu. Betul. Soalnya kemarin tuh sampai yang rame
ya nanti ini diperiksa sebagai saksi di kejaksaan, pasti nanti pakai kacamata, tidak mau menyapa wartawan. Itu kan yang jadinya rame ya. Jadi tentang kasusnya sendiri tuh jadi kok jadi sedikit terlupakan. Sayang banget kalau fokusnya publik itu justru nggak ke substansi kasusnya, tapi justru ke personal orangnya. Iya, betul. Sebetulnya kan tadi barang-barangnya bisa jadi juga kalau misalnya dia betul adalah pelaku gitu ya. Bisa jadi itu juga barang didapat dari hasil korupsi. Tapi ya tetap fokusnya jangan ke barangnya, itu juga harus ke kasusnya. Iya. Mungkin secara simpel dihukum secara sosial ya udah kayak gitu lah ya. Tapi nggak boleh meminggirkan soal proses. Tadi tuh ada 271 gimana ngembaliinnya gitu kan. Khawatirnya jadi geser ke situ terlalu condong gitu kan jadinya ke satu. Sebenarnya kan harusnya di kasus ini ya harusnya dilihat tuh ada nggak perusahaan lain juga yang sebenarnya terlibat di luar ini. Terus siapa sebenarnya penerima manfaat utama dari korupsi ini? Itu kan yang harusnya dilihat itu. Jangan karena perusahaan, dalam kasus korupsi sumber daya alam itu umumnya tidak cuma perusahaan aja yang yang jadi pelakunya. Tapi kalau misalnya udah terjadi ilegal gitu ya bertahun-tahun, apalagi pasti kan ada pihak lain nih yang punya otoritas izin ya. Apapun itu bisa jadi memberi izin, bisa jadi yang mengawasi. Itu yang harusnya juga dikembangkan kasusnya sehingga kita bisa melihat oh iya ada aktor lain dalam kasus ini. High level aktor gitu ya. Bisa jadi kan. Betul, karena ya mustahil gak sih misalnya udah berapa tahun jumlahnya juga triliunan, tapi kok masa cuma swastanya aja sih gitu yang kena gitu kan. Aneh banget, maksudnya itu lingkungan BUMN terus ada yang ilegal, terus selama itu masa nggak ada yang tahu gitu ya. Kalau katanya ada pengawasnya, ada aparat apa segala macam, masa nggak tahu sama sekali ada praktik kayak gitu tuh agak sanksi sih ya. Untuk mengejar mereka itu kira-kira tuh apakah bisa dikejar dengan misalnya pendalaman penyidikan atau dikejar pakai TPPU, masih mungkin nggak kira-kira ya? Ya sebetulnya masih mungkin ya kalau misalnya menggunakan instrumen pasal tindak pidana pencucian uang, penyidik kan bisa misalnya kerjasama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dananya ini kemana aja nih. Tergantung nih, tapi kalau dalam perkara ini tergantung. Bukan masalahnya bukan bisa nggak bisa, tapi kejaksaan mau nggak mau. Jadi dia bukan nggak bisa nggak bisa, tapi mau atau enggak dipakai. Apalagi tadi bilang ada aktor negara yang belum tersentuh ya Mas Egy. Siapa bilang begitu? Ya ada gitu. Iya ya, soalnya kan baru-baru ini juga kalau lihat, netizen ini memang oke ya, netizen Indonesia ya, bisa flashback gitu ya, kemudian bilang Sri Mulyani itu sudah pernah. Ibu Sri Mulyani itu sudah pernah menyindir bahwa ada crazy rich di Indonesia yang baru membelikan pesawat jet untuk anaknya gitu ya. Jadi sampai netizen itu, ibu ini udah tahu kan, berarti paling nggak udah ada sinyal lah. Kenapa nggak disidik sejak itu gitu loh? Kenapa harus sampai ya 2024 sekarang, terus baru ketahuan nih kasusnya dari permukaan, terus ternyata dalamnya nih ya panjang banget gitu loh. Cuman kayak puncak gunung es aja kan ternyata selama ini gitu. Jadi semoga kita bisa lebih clear gitu ya lihat kasusnya, bahwa ya ini kasus korupsi tidak bisa dikaburkan gitu ya dengan ada pemeriksaan saksi, kemudian kemungkinan akan ada artis atau entertainment atau public figure lain yang akan menjadi tersangka. Nggak cuman itu, tapi masih banyak gitu ya PR kita. Jadi seharusnya kita juga mengawasi kan di sini. Jadi nggak hanya komen tentang pakaian, personal gitu ya. Memang yang harus dikawal itu soal itu sih, pengembalian kerugian negaranya, itu yang penting, sama perekonomian negaranya tadi. Karena selama ini belum ada tuh presiden kasus korupsi yang diterima perekonomian negaranya. Tapi kalau misalnya desakan publik itu masif, ya bisa jadi, siapa tahu kan, kalau kita bisa sama-sama kawal gitu. Harusnya ini ya kesempatan nih buat kejaksaan gitu ya, atau ya aparat penegak hukum lain, gimana memastikan bahwa ini loh, kita dengan kekayaan sumber daya alam yang udah banyak gitu ya, kita juga buat dong gebrakan inovasi gitu dalam penegakan hukum, bahwa kita bener loh concern sama lingkungan kita, masukin dong
penghitungan itu sebagai salah satu bagiannya gitu. Iya, jangan cuman wah di awal Iya, aja. iya. Jadi gagah-gagahan waktu konferensi pers kita menangani perkara korupsi 271 triliun, tapi ternyata yang berhasil kembali ke kas negara cuma berapa? Kayak misalnya kasusnya PT Asuransi Jiwasraya. Dia kerugian negaranya 16,8 triliun, tapi yang berhasil kembali ke kas negara sampai 2023 berapa? Itu cuma 3 triliun. Gak ada 50. Jauh banget. Nah, ini kan yang perlu dikawal sama publik kan. Iya. Soal ini yang nangani kan kejaksaan. Nah, track recordnya gimana nih kejaksaan untuk khususnya kasus yang korupsi sumber daya alam? Kalau ditanya soal track record sih sebetulnya tadi ya kasus PT Timah ini jadi lanjutan dari kinerja kejaksaan dalam menangani perkaranya Surya Darmadi PT Duta Palma. Tapi kita lihat bahwa ini secara inisiatif perlu diapresiasi memang kerja Kejaksaan Agung untuk memvaluasi, mengkuantifikasi kerugian ekologis ini sebagai kerugian perekonomian negara. Tapi balik lagi, sekeras apapun kejaksaan berusaha, tapi kalau misalnya yang punya lembaga kekuasaan kehakiman itu nggak punya sense soal kerugian ekologis, ya tuntutan sebagus apapun ya pasti akan ditolak gitu. Iya. Sayangnya sih kayak gitu. Ya kayak kasusnya minyak goreng kan sebenarnya perhitungan kerugian ekonominya juga pada akhirnya nggak dipakai. Iya. Oh, iya. Padahal itu ya minyak goreng yang dipakai langsung gitu kan sama warga. Kalau warganya sendiri, warga yang terdampak dari korupsi ini nih, mereka juga bisa ngajuin gugatan nggak? Bisa. Sebetulnya mekanisme untuk menggugat di Indonesia itu kan kita sebetulnya pernah exercise ya menggunakan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi melalui penggabungan gugatan ganti kerugian. Balik lagi problemnya ini soal lembaga kekuasaan kehakimannya nih. Jadi waktu kita menggugat waktu itu perkaranya Juliari Batubara dalam perkara bansos, bantuan sosial. Nah, kita gugat nih Juliari Batubara, tapi hakimnya bilang bahwa nggak bisa diterima karena kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu artinya secara sederhana gugatannya ini harusnya dialamatkan ke domisilinya Juliari Batubara atau waktu itu di Jakarta Selatan. Nah, ini perkaranya di Jakarta Pusat. Gimana menggabungkan perkara di dua tempat yang beda gitu loh. Ini kan problem gitu ya penegak hukum kita tuh. Tapi maksudnya kita sebagai masyarakat tuh juga dipaksa gitu ya, jadinya mau nggak mau aware dengan ini punyanya wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan lain sebagainya, atau apakah memang ya sebenarnya bisa ya namanya sesama kejaksaan ya meskipun di area administratif sendiri gitu kan bisa saling berkoordinasi, supervisi dan lain sebagainya gitu kan? Iya, sebetulnya yang perkara Juliari Batubara tadi itu pengadilan negerinya bukan kejaksaannya ya. Tapi memang idealnya harusnya penggabungan gugatan ganti kerugian itu di satu pengadilan yang sama supaya nggak ada proses yang ya walaupun tadi koordinasi itu penting tapi supaya prosesnya itu efisien gitu. Efisien, oke, cepat gitu ya. Jadi ini kita mesti mendorong lembaga kehakiman untuk tadi tuh mengadopsinya benar-benar mengadopsi gimana memasukkan lingkungan itu jadi bagian ya yang diakomodir itu. Selain itu juga yang tadi Dewi sampaikan Diki sampaikan penggabungan tadi kalau seandainya ada korban juga bisa. Jadi sekali lagi penegasan 271 triliun itu adalah perhitungan kerugian ekologis atau disebutnya perekonomian negara, kerugian potensi lingkungan perekonomian negara. Tapi kalau ngomongin timah kan kayaknya tuh timah ngebingungin ya, maksudnya timah tuh apa bentuknya gitu. Kalau seandainya kita sehari-hari yang paling gampang kita lihat timah apaan? Solder. Hah? Solder ya? Solder. Oh, plat timah apa ya? Tapi sebenarnya timah bisa dibuat apa aja sih sebenarnya. Dan itu berarti ya di keseharian kita juga bisa ngeliat gitu ya, bukan hanya barang yang diekspor gitu aja gitu kan di keseharian kita. Tapi kan kalau kita ngomongin soal korupsi di sektor pertambangan, selalu problemnya itu dari hulu ya, soal perizinan nih. Perizinan ya, atau ini jangan-jangan dampak dari misalnya Omnibus Law Cipta Kerja yang mensentralisir pemberian izin ya. Dari daerah ke pusat.
Nggak tahu sih. Gimana Mas Lagi Diki? HP ini. Ngantuk Ngantuk lagi puasa. Lagi puasa. Lapar. Ngabuburit. Lagi pesan makanan. WhatsApp. Tapi Apa yang, tadi? yang Gimana? di Cipta Kerja itu kan bukannya, ini sepemahaman gue ya, nggak perlu pakai ini ya, apa sih namanya yang pengecekan lingkungan dulu tuh? Baku Amdal. mutu lingkungan. Amdal. Amdal. Nah itu gimana tuh? Gimana tuh? Izin Bakalan lingkungan. ini apa kedepannya lah, kalau gue nggak tahu yang PT Timah ini kan pasti udah lama ya sebelum Cipta Kerja, tapi kedepannya dengan adanya Cipta Kerja ini jadi bahas Cipta Kerja sih, cuman gimana nggak apa-apa juga sih, Iya, karena kan masih Ini tuh soal hulunya izin juga, pertama. iya. makanya itu kan Masih terkait. muaranya tadi kan, gimana tuh soal izin AMDAL ini kan problem terus kan, beberapa kasus korupsi juga soal ngecek izinnya ternyata nggak ada AMDALnya misalnya. Iya, harusnya kalaupun di Undang-Undang Cipta Kerjanya udah menghapus misalnya, atau di undang-undang lain ya, atau peraturan lain ya, harusnya itu tetap ada, karena itu bisa memastikan ya lingkungan gak rusak akibat adanya eksploitasi sumber daya alam sekitarnya. Itu sih sebetulnya gitu. Terus tadi saya lagi balas WhatsApp tadi. Oh, dampak ya, dampak ini. Oh, sorry, bukan dampak. Timah dipakai buat apa? Iya, Timah itu sebetulnya kan smartphone kita juga dari Timah. Ada Oh iya. Iya. jauh-jauh ya, kita sehari-hari Pesan pakai dari tadi megang handphone dia. Oh, ya. Ada kandungan timahnya ya. kandungan timahnya. Iya. Iya, itu. Indonesia tuh terbesar kedua. Salah satunya itu besar. Oke. Dan dari semua pulau Bangka paling besar. Betul. Oh, padahal sekecil itu ya. Jadi kalau kita ke Atau Bangka, terpusat di sana pengurukan Nggak timah. hanya di sana, tapi salah satunya di Bangka. iya. Yang terbesar Jadi ya. nanti kita ke Bangka, korek kasusnya timah. Berarti lubang-lubang itu bukan lubang danau asli tapi danau bekas lubang tambang gitu. Iya. Itu juga sih yang jadi masalah kan ya. Beberapa hasil tadi tambang Bekas itu itu akhirnya ya. bekas-bekasnya itu kan harusnya tuh ada ya yang mereka tuh punya kewajiban untuk nutup lagi gitu reklamasi kan. ya. Ya, Seharusnya kemudian 271 dan itu bisa udah ada begitu ya. anggaran juga loh, ada jaminan Iya. reklamasi loh yang harus mereka bayar gitu kan. Tapi ya nggak pernah kejadian, malah kan kalau kita lihat datanya teman-teman Jatam misalnya ya, beberapa akhirnya kan kasusnya orang meninggal karena lubang tambang Iya. gitu Tenggelam kan, di lubang tambang. tenggelam Malah gitu. pemerintah ada sempat cetuskan, ya udah itu bisa jadi tempat wisata. Iya Ya, ingat. cuma kan Ah. biar airnya bagus sih, iya. biru. Bagus, Cuma kan tapi- itu kandungannya bukan. Iya, Iya. udah saat berbahaya banget tuh, bahkan Iya. ikan aja nggak bisa hidup di sana. Di Kaltim aja katanya airnya mau dijadiin air minum. Aduh, ngaco. Air bekas lubang tambang. Iya. Itu balik lagi sih ke yang tadi Diki sebut di awal ya, tentang kerugian negara itu yang kemudian nggak balik lagi ke masyarakat gitu ya. Tapi ya oke lah misalnya ada yang balik, tapi disimpan dulu nih, kemudian kita nggak tahu pengelolaannya apakah akan ke situ atau kemudian ke sektor yang lain. Masih jadi pertanyaan gitu. juga ya, pengelolaan pengembalian kerugian negaranya itu kayak apa sih? Iya. Ya. Itu kan nggak kebayang tuh ya, dan belum pernah ada yang misalnya secara resmi kami kembalikan kerugiannya ke apa, dampak misalnya dampak lingkungan diubah jadi apa misalnya, atau dikembalikan lingkungannya ke awal, kayaknya belum pernah ada tuh. Atau dihitung semua dari putusan nih yang harus kembali sekian. Itu sebenarnya udah baik belum sih itu memastikan Iya, itu kan? iya. Kayaknya perlu dipastikan. Iya sih. Oke. Ya, nggak usah yang SDA gitu lah, korupsi yang lain lah. Kalau kita ngelihat berapa banyak yang ya biasanya ada uang pengganti ya, pidana uang pengganti itu kan sebenarnya tujuannya salah satunya ya tadi ya mengurangi dampak, misalnya uangnya berapa. Kalau nggak salah malah terakhir itu tahun 2022 cuma 7% yang baru balik kan, Iya. dari berapa ratus 46,8 triliun ya yang kan. berhasil yang diterima pidana tambahan uang penggantinya cuma 3 triliun. Sisanya masih dipegang Bisa jadi. terpidana, Bisa jadi. belum ditransfer misalnya. Bisa jadi. Ternyata pidana udah Mungkin dalam lupa kali ya penjara. bukti transfernya. Masalahnya itu data itu juga terbuka dengan mudah, kita bisa lihat nggak? Iya. Misalnya berapa yang udah balikin dari sekian gitu, yang udah data bayar. yang udah kembali ke kas negara. Selama ini belum ada laporan yang dari Kementerian Keuangan misalnya sebagai penerima dari kerugian keuangan negara tadi ya. Selama ini sih dalam praktiknya biasanya ketika eksekusi sudah dilakukan dan dalam bentuk uang itu ditransfer ke Kementerian Keuangan, jadi itu diputar lagi tuh di APBN untuk dialokasikan ke tahun anggaran selanjutnya misalnya. Tapi agak aneh ya kalau pengembalian kerugian negara itu kemudian susah gitu ya untuk dihitung, karena
pajak kita aja yang harus kita laporin per tanggal 31 Maret itu gampang Kejar-kejaran. kan? Kejar-kejar sampean kan. Pengingat di email, loh. di telepon, Iya, Anda di belum WhatsApp, bayar di- ini, di- kena di- denda. Ya, oke. Tapi di apa namanya kasus ini kan tadi ya potensi kerugian kerugian perekonomian negara itu kan besar. Artinya kan meskipun masih dihitung ya kerugian negara bisa jadi juga sangat besar. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi aktor yang jadi pelaku ini bukan orang-orang biasa gitu lah, crazy rich apa segala macam orang kaya gitu lah. Nah, kalau kita lihat dari data ICW, hukuman untuk pelaku korupsi juga sebenarnya juga masih belum maksimal kan, cuma 3 tahun. Nah, itu apakah yakin kasus ini berani untuk dibongkar sampai tadi Mas Egy bilang ke aktor lain, ke stakeholder lain, baik unsur negara, tidak hanya swasta maksudnya, atau dikembangkan ke instrumen pencucian uang kayak gitu. Kalau melihat dari data dan hari ini gimana tuh Mas? Ya, jadi sebetulnya kalau dilihat dari data ICW tadi ya, balik lagi potensi nilai kerugian, bukan potensi lagi, nilai kerugian negara tahun 2022 yang balik ke kas negara itu minim. Karena memang paradigma penegakan hukum di Indonesia itu masih soal retributive justice. Jadi fokusnya hanya nangkep pelakunya, temukan pidananya, terus penjara. Tapi soal aspek ekonominya, padahal kan kalau kita bicara soal korupsi, blood of crime-nya itu ekonomi ya, aset gitu. Itu nggak jadi fokus malah. Ya balik lagi beberapa kasus kayak tadi dijelaskan di awal, PT Asuransi Jiwasraya itu pengembalian kerugian keuangan negaranya minim. Kalau kita balik lagi ke dalam kasusnya PT Timah ini, aset tracing itu jadi salah satu tolak awal yang perlu untuk diperhatikan oleh kejaksaan gitu ya, atau penyidik lainnya lah, kepolisian maupun KPK, supaya nilai kerugian keuangan negaranya itu bisa balik dari aset yang disita di awal tadi. Jadi koruptor tetap kaya dong. Koruptor tetap kaya. Jadi kemiskinannya masih jauh nih dari. Nah, untuk memasukkan kerugian ekologis ini kan effortnya adalah untuk supaya menimbulkan efek jerah gitu ya. Supaya kalau kita bicara di teori kriminologi kan ada cost and benefitnya nih, supaya pencegahan ke depan nih. Iya. Supaya ke depan nih orang-orang tuh ketika ingin melakukan tindak pidana korupsi, mereka akan mikir, oh ternyata cost yang akan saya bayar jauh lebih besar daripada benefit yang akan saya terima gitu. Tapi kalau sekarang kan kebanyakan untungnya ya. Pertama tadi hukuman penjaranya 3 tahun 4 bulan rata-rata. Terus uang penggantinya nggak dikejar gitu kan. Terus masuk penjaranya bisa dapatnya kayak hotel. Remisi. Terus dapat remisi juga. Sekarang remisi aturannya lebih mudah lagi kan buat Nah, kalau di undang-undang PAS yang baru 22 tahun 2022 itu punya hak rekreasional loh. Bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan. Bisa cuti maksudnya. Iya, bisa Cuti dari mungkin penjara, mau nonton ya? tenis gitu ya. Mau nonton Hero Panda, Kubu Panda. Ya kalau kayak gitu mah emang kebanyakan ya udahlah korupsi aja lah, paling nanti setahun kurang udah keluar tetap kaya, bisa panen lagi gitu. Jadi kan lebih banyak benefit ya kan ketimbang kosnya. Nyuri 200 juta yang diharuskan kembaliin 10 juta. Iya udah kan. Iya. Oke. Ini kita bahas apa lagi kalau begitu? Bahas apa lagi? Ini udah semuanya sih. 44 menit Mas. Oke. Oke, tidak perlu dipaksakan 1 jam ya. Haus juga. Perutku udah bunyi loh. Haus. Oke, kalau gitu terima kasih. Enggak ada closing. Iya. Enggak usah, enggak apa-apa. Oh, ada. Santai aja, oke. Terima kasih.